Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Oke, balik lagi. Selamat datang di Podcast Semi Horor. Kali ini kita ada di episode 66. Sudah lumayan lama kita tidak hadir, sekitar 2 atau 3 bulan, 2 bulanan. Karena gue lagi sibuk ngurusin tugas akhir yang semoga gue bisa selesaikan dengan baik. Bulan ini gue sidang, mohon doanya teman-teman Sobat Mirror semua. Dan kali ini gue lagi rekaman di Bandung. Kebetulan lagi ada teman gue nih, ada anak Bogor. Silakan sapa-sapa Sobat Mirror di sini. Halo Sobat Mirror semuanya, perkenalkan nama gue Azhar Fadlur Rahman. Gue alumni dari Sekolah Vokasi IPB, jurusan Komunikasi, lebih tepatnya angkatan 55. Ya, jadi gue ya kali ini Azhar mau nyeritain nih pengalaman mistis yang pernah dia alami. Silakan langsung saja diceritakan. Oke. Jadi gini ceritanya. Pada suatu hari, itu kejadiannya itu adanya di bulan puasa. Kita flashback ke beberapa tahun ke belakang karena itu kondisinya pada saat zaman gua SMA atau SMP, mungkin bisa dibilang kelas 3 SMP kali ya. Bulan puasa. Iya. Ini gua agak, karena kan kalau kata guru-guru ngaji ya, kata Ustadz nih, kalau bulan puasa nih setan-setan tuh pada diikat, kayak gitu. Yang gue denger sih gitu ya. Katanya ada yang sampai dirantai segala macem gitu ya. Tapi entah kenapa semua itu terjadi di bulan puasa. Jadi awalnya itu, ini kejadiannya tuh malam-malam gitu ya. Dibilang malam gak malam sih, karena sekitaran jam 7 itu gak lama setelah dari azan Isya. Dan orang-orang mungkin pada mau taraweh ya, sholat tarawih gitu. Cuma pada saat itu gue kebetulan nganterin ibu gue yang emang lagi kurang enak badan ke salah satu tempat kayak apa ya, umi urut lah bisa dibilang gitu ya. Yang ada di tukang urut lah. Iya, tukang urut. Kebetulan posisinya adanya di Jakarta Barat. Lebih tepatnya di daerah Semanan, Pasar Ripley, dekat-dekat situ. Nama ibunya siapa nih tukang urutnya? Nama ibunya siapa ya? Pokoknya ya umi urut lah ya. Nah, daerah situ kalian daerah sana gitu. Kalau ngerasa pegel-pegel atau keseleo, kalian bisa diurut di situ. Nah, iya. Nah, jadi pada saat itu tuh entah kenapa ya, emang sebelumnya gue juga pernah ke tempat umi urut itu. Cuma kejadiannya emang udah lumayan lama juga. Ini jadi mundur ke belakang gitu ya. Dan kita balik lagi ke depan, langsung ke pada saat itu gue datang nganterin ibu gue di posisi yang tadi gue bilang itu. Setelah sampai di situ setelah azan Isya gitu. Berarti lu berangkat sebelum Isya? Iya, berangkat sebelum Isya. Dekat rumah gitu ya. Jadi pas sampai itu seperti biasanya gitu ya, kayak ya udah gitu, gue cuma nemenin urut ibu gue di sana gitu kan. Ibu gue ngobrol lah sama tukang urutnya. Dan entah kenapa pada saat itu tuh bener-bener kayak malam yang gue rasa gue ngantuk banget gitu loh. Pokoknya malam itu tuh ngantuk banget, berasa ngantuk banget. Nah, jadi di sana itu gue sempat ketiduran gitu. Mungkin sekitar nggak lama ya, kayak mungkin baru diurut setengah jam kali ya. Entah kenapa gue juga bingung ya. Kayak ini tuh posisinya diurut tapi kok lama banget gitu. Ada kali mungkin sekitar 2 jam gitu ya diurut gitu ya. Jadi mungkin karena sambil ngobrol kali ibu guanya gitu ya. Jadi gue sempat ketiduran. Mungkin bisa dibilang baru setengah jam diurut, gue sempat ketiduran di sana. Singkat cerita, setelah 2 jam diurut itu, sekitar bisa dibilang jam 9 atau bahkan setengah 10 malam itu, selesai diurut, gue dibangunin karena gue ketiduran gitu kan. Setelah gue dibangunin itu, ya kalian tau lah ya, yang namanya orang baru bangun tidur berasa kayak apa ya, mungkin nyawanya belum ngumpul atau gimana gitu ya. Masih linglung gitu kan, badan masih sempoyongan gitu kan, mata masih apa sih ya, kayak ngantuk-ngantuk berat gitu buat melek gitu kan. Terus kayak apa ya, ya pokoknya inilah, masih kepala agak pusing gitu karena dibangunin kan lagi ngantuk-ngantuknya gitu. Terus karena kebetulan emang dari awal gue yang bawa motor, setelah abis urut itu gue balik ke ini dong ya kan, ke tempat parkiran motor. Kebetulan emang di sana tuh kalau
gambarin ini ya tempatnya gitu. Jadi itu ada sebuah kontrakan gitu kayak berbentuk letter L atau U gitu ya. Nah di sana tuh ada semacam kayak kebun pisang gitu. Cuman nggak besar sih, kecil gitu. Cuman kayak batang pohon pisangnya itu rapat banget dah gitu dan gelap. Lampu itu pencahayaannya hanya ke kontrakannya aja gitu. Sedangkan di kebun pisang itu ya gelap gitu, nggak ada cahaya gitu kan. Nah setelah gue balik ke sana karena dengan kondisi gue yang masih sempoyongan, kepala pusing dan emang mata masih ngucek-ngucek gitu ya, masih dikucek-kucek matanya. Dan suatu hal yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu. Itu asli kayak gue nggak pernah paham yang namanya kayak ternyata hal kayak gitu tuh beneran ada gitu lah. Gimana ya, kayak gue aja ngerasa kayak nggak pernah nyangka gitu seumur hidup gitu kan bisa ngerasain hal yang kayak begitu. Jadi itu suatu hal yang bisa dibilang kayak gue aja sampai kayak nggak bisa ngomong apa-apa di sana. Mata gue cuman kayak melongo, terus kayak ya apa ya, kayak cengok gitu ya orang bilang mah ya, kayak bingung dah pokoknya dah. Itu benar-benar bingung karena di tempat yang biasa gue naruh motor itu tuh posisi gue kan mau ini pulang gitu ya, mau putar balik motor gitu kan, mau ya dari parkiran mau keluar gitu kan. Dan posisi berdiri gua, mata gua tuh langsung menuju ke arah pohon pisang itu, ke batang pisang itu gitu. Dan itu benar-benar yang dibilang definisi pocong itu ada gitu loh. Maksudnya apa ya? Ya mungkin ya yang kita tahu kan ya namanya orang udah meninggal gitu kan ya. Dan balik lagi tadi yang gua bilang, yang Ajis bilang juga ya, bulan puasa mana ada sih kayak begituan gitu kan ya. Gua juga nggak pernah nyangka itu malah terjadi di bulan puasa gitu. Itu kayak nggak pernah habis pikir gitu. Gue ngelihat langsung depan mata gue dan gue udah nggak bisa. Kayak orang apa ya, orang aneh lah di situ. Gue bener-bener aneh gitu kan. Nah setelah kejadian itu kayak ya udah gue beralasan buat ngomong ke ibu gue kayak, Bu, naik motornya di depan aja ya, karena kan gue yang bawa nih ya kan gue buka stang motor gitu kan, buka kunci motor, muter balikin motor di sana gitu. Akhirnya gue bilang ke ibu gue kayak, Bu, naiknya di agak depan aja gitu ya. Soalnya ya gimana ya, nggak ngomong alasan apa sih, cuma bilang kayak, Bu, naik agak depan gitu lah. Dari sana akhirnya ibu gue juga paham kan. Jadi sebelumnya ini ya flashback lagi nih, jadi kayak mundur lagi gitu. Ada ada hal yang emang mungkin bisa dibilang gue nggak pernah percaya ya, atau bisa dibilang kayak masa sih ada yang namanya orang yang bisa ngelihat atau yang kayak perasa atau apapun itulah gitu. Ternyata semua itu kejadiannya ada di ibu gua sendiri yang emang dia bisa merasakan itu gitu. Bahkan benar-benar kayak sampai tembus gitu loh. Pokoknya gitulah ya, entah indra keenam atau apapun itulah ibu gua punya gitu. Sedangkan gua tuh nggak pernah ngerti kayak gituan gitu. Mungkin karena gua anaknya jadi ini ya, jadi kebawa suasana gitu, perasa atau gimana. Akhirnya ya itu yang gue bilang, gue ngelihat bahasanya jadi kayak ngejogrok gitu ya, berdiri tegak gitu ya, namanya pocong gitu. Kayak ya maaf ya bisa dibilang kayak itu kayak bungkusan apa gitu kan, tapi berdiri posisinya. Untungnya gue nggak ngelihat kayak jelas mukanya atau gimana gitu, atau kayak yang orang bilang kan kayak ada pocong mungkin ya, yang gue dengar sih kayak ada yang pocong mata merah atau apapun itu. Berarti gitu. posisi ini lu bangun tidur nih, parkiran, kucek-kucek mata, auto ngelihat, masih ngeblur nih. Iya, masih ngeblur itu masih mata. Mencoba memfokuskan pandangan. Bener, jelas itu. Ketika memfokuskan pandangan ke arah pohon pisang itu, ke deretan pohon pisang itu ya. Nah di tengah antara pohon pisang itu melihat ada sesosok bungkusan putih gitu kan, terikat gitu. Ketika lu pandangan fokus, langsung lu nyadar nih, langsung melek itu. Ketika lu melek langsung membuang muka langsung mengalihkan pandangan ke kiri itu. Ingat banget itu. Pas posisi itu lu nyadar nggak, atau lu menurut lu si pocong ini tahu nggak kalau lu lihat dia? Kalau itu juga gue bingung ya, soalnya yang tadi gue bilang ya, gue nggak lihat ini ya kayak wujud dari
apa sih kayak entah tekstur mukanya atau gambaran itu untungnya nggak lihat ya sebenarnya. Bayang sih kalau sampai ngelihat eye contact, aduh nggak paham ya itu seremnya kayak apa. Mungkin gua nggak bisa tidur atau kayak yang di film-film orang bilang lebay, alay, kenapa lari atau nggak bisa ngomong, itu bener-bener mungkin ya itu aja gue yang begitu aja udah gemeteran gitu. Makanya setelah gue apa ya sampai detik ini pun ya gue cerita begini pun itu aura merinding tuh ada karena emang ngalamin beneran gitu, bukan ngada-ngada gitu. Lanjut nih, setelah lu buang muka nih lanjut. Setelah buang muka itu akhirnya gue ya udah yang tadi gue bilang buat apa namanya parkirin motor di sana kan, kayak maju mundurin motor. Akhirnya bilang ke orang tua kayak ke ibu gue, bu naiknya agak depan aja. Akhirnya ibu gue juga di situ untungnya nggak apa ya nggak nanya macem-macem atau kayak ya gue juga nggak bisa beralasan apapun itu karena emang ya kondisi lagi begitu bener-bener udah stuck banget, kayak serem banget gitu, nggak ngerti dah pokoknya. Akhirnya gue maju gitu kan agak ke depan, akhirnya ibu gue naik gitu kan, gue bonceng, akhirnya ya udah gue berangkat pulang lah ya. Dan pada saat itu pun gue juga di jalan pulang nggak berani itu yang namanya cerita. Karena gue nggak tahu ya karena nonton film atau emang rasa atau apa ya kayak apa ya obrolan orang yang pernah gue denger cerita orang gitu, kayak hal-hal kayak gitu tuh takutnya karena bener-bener baru banget ngeliat, ngerinya apa ya, ngerinya tuh apa ya kayak ibaratnya kan nggak mau nyenggol dia gitu kasarnya. Jadi gue nggak mau tuh yang namanya ceritain langsung pada saat abis kejadian itu gitu. Di malam itu juga nggak berani, bener-bener nggak berani, belaga-belaga nggak tahu aja gitu kan. Akhirnya ya apa malam berubah jadi pagi gitu kan. Setelah pagi besoknya baru tuh gue nanya ke ibu gue kayak, bu itu yang semalam tuh bener nggak sih gitu. Ternyata ibu gue bilang emang bener gitu. Wah itu gue nggak pernah kayak anjir kok bisa gitu ada yang kayak gituan. Maksudnya gue yang seumur-umur nggak pernah ngelihat, ini bener-bener ngelihat gitu. Ibu lu juga lihat ya? Berarti ibu gue emang bener ngelihat gitu. Makanya ibu gue juga pada saat gue lagi ya kayak orang linglung mindahin motor pun itu berarti ibu gue juga harusnya ngelihat jelas, karena yang tadi gue bilang apa cerita ibu gue tuh emang bisa ngelihat, bisa perasa dan ya lain sebagainya itu beneran terjadi gitu. Oke. Tapi first impression lu melihat kontrakan itu gimana? First impression ngeliat kontrakan sih apakah awalnya biasa aja, apakah gelap, apakah gimana? Kalau dibilang apa ya, dibilang serem, nggak serem sih. Maksudnya karena ya bangunan kontrakan itu semuanya lampunya terang gitu. Biasanya kan ada kontrakan tuh yang remang-remang. Iya, gitu biasanya ada yang lampunya mungkin agak redup atau enggak emang kondisinya gimana. Ini mah anehnya apa namanya emang apa ya, mungkin bisa dibilang ya tanah kontrakan yang belum jadi sepenuhnya gitu kali ya. Jadi ada kayak kebun pisang itu gitu. Dan enggak tahu emang bentukannya kan kayak apa ya? Ya feeling gua sih mungkin di balik tembok itu ada apa ya? Entah bangunan lagi atau semacam jalan kayak gang kali ya. Tapi ya karena posisi kebunnya itu yang tertutup tembok tinggi itu jadinya membuat suasana jadi tambah gelap dan gak ada pencahayaan kayak gitu. Itu asli sih kata gue, gak pernah terjadi sebelumnya, kayak gak pernah kebayang gitu kok bisa hal itu terjadi di diri gue gitu. Asli sih. Tapi kalau kita berhalusinasi ya, kalau apa di diri kita tuh udah apa ya, kalau perasa gitu atau gimana? Enggak, kalau kita lagi ketakutan lah. Oh iya. Kalau kita lagi ketakutan tuh pasti kita berhalusinasi gitu kan. Iya pasti. Tapi ini posisi lu kan enggak ada ketakutan ya, pas bangun tidur banget. Pas bangun tidur banget, enggak ada. Kalau posisi gua tuh lagi ketakutan, ngelihat apapun pohon pisang atau kebun gitu, gue tuh selalu berhalusinasi di situ tuh ada gitu. Jadi suges lah ya. Suges ya, yang gue maksud. Iya. Tapi ini tuh bener-bener pas banget lagi bangun tidur gitu. Gua gak kebayang sih kalau sampai lihat wajah terus eye contact gitu. Iya. Terus diceritain di jalan, tiba-tiba amit-amitnya dia ngikut gitu ya. Oh iya, sebenarnya ini ada lagi kalau kalian mau tahu nih. Aduh merinding lagi. Ternyata saya punya cerita lagi. Beda cerita nih. Oh berarti kita lumayan panjang gak? Jauh ceritanya banget majunya. Karena tadi kan ceritanya panjang itu gak? Ceritanya ya lumayan sih, lumayan. Kayaknya kita cerita yang selanjutnya kita cut dulu ke episode berikutnya deh. Ini kita sampai di sini dulu nih, sampai si pocong tadi tempat urut. Oke, buat teman-teman yang pengen
mengirimkan atau men-share pengalaman mistisnya atau cerita horornya, boleh DM kita di Instagram @podcastsemihoror ataupun boleh kirim email di podcastsemihoror@gmail.com ataupun kalian bisa klik link di bio Instagram @podcastsemihoror. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Podcast Semi Horor. Jangan lupa juga stay safe, stay healthy, and stay with Podcast Semi Horor.